Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Pratama Glenn Van Pele, NIM 25100308182. Saya kelas 1D. Baik, judul yang saya ambil adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Nilai-nilai Pancasila di era digital. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur. Di era digital ini, nilai-nilai Pancasila tidak boleh ditinggalkan, melainkan harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, khususnya dalam pengurangan teknologi dan media dan sosial. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mahasiswa di era digital dituntut untuk tetap memiliki iman, moral, dan etika dalam bermedia. Kebebasan berekspresi di internet harus diimbangi dengan tanggung jawab moral, yaitu yang pertama, implementasi. Implementasi yang pertama menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan konten negatif. Yang kedua, menggunakan media digital secara bijak dan beretika. Dan ketiga, yaitu yang terakhir, menghormati perbedaan keyakinan di ruang digital. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Di dunia digital, mahasiswa harus menjunjung tinggi sikap empati dan keadilan. Implementasi. Yang pertama, tidak melakukan perundungan cyber atau cyberbullying. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Dan yang ketiga dan terakhir, membela korban ketidakadilan di media sosial secara santun dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Era digital membuka ruang komunikasi tanpa batas, tetapi juga rawan konflik akibat perbedaan suku, agama, ras, dan juga golongan. Implementasi. Yang pertama, tidak menyebarkan konten provokatif atau hoaks yang memecah belah. Yang kedua, menjaga persatuan dan toleransi dalam diskusi daring. Yang ketiga, menggunakan media digital untuk memperkuat rasa nasionalisme. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mahasiswa sebagai insan demokratis harus mampu menyampaikan aspirasi secara bijak dan bertanggung jawab. Implementasi. Berdiskusi secara rasional dan kritis di forum digital. Yang kedua, menghormati hasil musyawarah dan keputusan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat atau menyebarkan kebencian saat berbeda pandangan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menuntut mahasiswa untuk peka terhadap ketimpangan sosial, termasuk dalam akses teknologi dan pendidikan. Implementasi. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk kegiatan edukatif dan sosial. Yang kedua, berbagi informasi yang bermanfaat dan mencerahkan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mendukung gerakan sosial digital yang memperjuangkan keadilan. Contoh kasus aktual dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasus penyebaran hoaks di media sosial. Seorang mahasiswa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sehingga menimbulkan kepanikan dan konflik. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai persatuan dan kemanusiaan. Sikap sesuai Pancasila. Mahasiswa harus memverifikasi informasi sebelum membaginya. Yang kedua, kasus cyberbullying di lingkungan kampus. Komentar negatif dan penghinaan terhadap teman melalui media sosial dapat melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap sesuai Pancasila.
menghargai martabat sesama, dan menolak segala bentuk perundungan. Yang ketiga, diskusi politik mahasiswa di media digital. Perbedaan pendapat sering berujung pada saling menghujat. Sikap sesuai Pancasila, mengedepankan musyawarah, etika, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, kasus cyberbullying di lingkungan kampus. Komentar negatif dan penghinaan terhadap teman melalui platform media sosial melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap sesuai dengan Pancasila, menghargai martabat sesama dan menolak segala bentuk perundungan. Yang ketiga, diskusi politik mahasiswa di media digital. Perbedaan pendapat sering berujung pada saling menghujat. Sikap sesuai dengan Pancasila, mengedepankannya musyawarah, etika, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat. Kesimpulan dan ajak sikap positif. Sebagai kesimpulan, Pancasila tetap relevan dan sangat penting dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Perkembangan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai mahasiswa, yang pertama, menjadi pengguna media digital yang cerdas, kritis, dan juga beretika. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Yang ketiga, berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang positif, beradab, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih.